kangen banget. Kangen banget sama Icu. Bentar aku mau nangis. Masa baru gitu dong mau nangis ya? Bentar. Kenapa tiba-tiba nangis? Aku sering ngelihat dia kayak tiba-tiba ada di kamar kakak aku nangis sendirian. And that's really hard. Hai. Aku manggilnya ibu, kalau nggak Icu sih di rumah. Manggilnya mami sih. Mama. Mama. Ibu. Deket banget sih. Kayak aku sama ibu tuh udah kayak, nggak tahu ya, mungkin kayak best friend aja sih. Kalau misalnya diibaratin tuh, kalau misalnya kita punya second account IG, terus ada close friend-nya, nah ibu tuh udah sedekat itu sama aku. Jadi deket banget. Aku ngerasa deket banget dari kecil, kayak ngapa-ngapain itu pasti selalu sama mami. Dan aku pun nggak pernah mau ngerantau, baik itu kuliah maupun kerja, karena nggak mau jauh gitu dari mami. Aku ngerasa nggak bisa hidup aja gitu tanpa mami. Kalau sama mama deket banget. Bisa dibilang hampir setiap kegiatan sehari-hari tuh diupdate ke mama. Dekat lah ya. Dekat banget. Deket banget. Kalau dekat, sebetulnya paling dekat sama ibu mungkin ya. Salah satu yang paling aku ingat tuh waktu SMA tuh aku mau ikut suatu lomba lah, dan itu cukup jauh, overseas gitu. Nah, at the same time waktu itu keluarga aku tuh kebetulan lagi keadaan yang nggak baik-baik aja, kayak pas banget momen itu tuh tahun 2017 bapak sakit. Di tahun itu juga aku harus pergi untuk beberapa hari sih memang, cuma kan itu pasti butuh biaya yang banyak ya. Terus aku ingat banget ibu tuh di situ sangat-sangat berbagi peran lah, maksudnya udah jadi caretaker, terus jadi istri yang emang harus take care of bapak gitu yang lagi sakit. Terus juga at the same time harus ngeluarin uang juga buat aku yang nggak sedikit untuk lomba yang cuma berapa hari aja itu. Jadi kayak di situ benar-benar momen yang wah ternyata gini ya perjuangan ibu tuh benar-benar berbagi perannya sangat-sangat banyak, dan ya aku bersyukurlah saat itu karena ibu mau ngelakuin apapun itu buat anaknya sih. Pas kakakku kecelakaan, terus mami aku harus kehilangan anak pertamanya. Harus kehilangan anak pertamanya, anak laki-laki pertamanya di keluarga, cucu pertama. Yang kayak waktu itu pas di rumah sakit, pas kakakku tuh masih koma, aku sama papaku tuh udah bilang kalau kita tuh udah ikhlas gitu untuk melepas kakak kita, karena emang kecelakaannya itu dan penyakitnya itu udah nggak bisa ditolong lagi, mau itu dioperasi sama dokter tuh juga udah nggak bisa ditolong lagi. Tapi mamiku tuh yang kayak bener-bener udah pas di rumah sakit, dia nggak mau kakak aku nanti cacat apa kayak gimana, yang penting mamiku tuh gak kehilangan kakakku gitu. Dia bilang, gak apa-apa mami yang ngurus tiap hari, kalau udah bisa dari subuh sampai subuh lagi mami yang urus, tapi yang penting kakak itu ada gitu di hidupnya mami. Soalnya mama itu orang paling kuat. Jadi kalau misalnya ada masalah, jarang diceritain. Jadi kalau misalnya aku lagi ada masalah juga jarang sebenarnya yang heart to heart banget gitu, kadang-kadang aja. Nah, momen harunya itu kalau misalnya kita lagi saling cerita. Kalau aku sih, jadi pas, kan aku suka tanding kan, aku taekwondo dan aku tuh tanding suka balik malam. Yang at least mama tuh selalu datang dari pagi sampai malam buat nungguin aku. Ya at least kalaupun aku kalah, aku pasti meluk mama gitu. Dan kalau aku juga lagi sedih, suka di kamar, pasti mama juga datang buat nanyain kenapa. Dan aku pasti cerita, maupun aku salah atau benar, ya pasti mama selalu meluk aku. Menurut aku pasti yang namanya mamah, yang namanya sosok ibu, pasti tetap menganggap kita tuh anak bayinya gitu. Dan itu kerasa banget sih waktu kemarin, kayak Ispa udah nggak susah nafas apa segala macam gitu-gitu, tapi akhirnya
ada mama, ada doa dia juga, dia nemenin juga ya, alhamdulillah sih sampai saat ini jadi sehat juga gitu. Aku menyelesaikan kuliah. Karena kalau di kuliah aku harus berjuang juga. Karena tulang punggung juga udah nggak ada, maksudnya ayah juga udah nggak ada. Akhirnya tinggal ibu aja. Dan dari awal sampai akhir semuanya harus ditanggung sama ibu sendiri. Bahkan dia harus berjuang sendiri juga. Pada akhirnya aku juga berusaha untuk ngebantu juga dengan bekerja dan lain sebagainya. Dan di awal mungkin banyak orang yang pada akhirnya meng-underestimate gitu ya, kayak sosok ibu aku. Dan pada akhirnya ketika selesai kuliah dan ada beberapa achievement, mungkin disitulah cara menunjukkan ke ibu kalau misalkan apa yang sudah diusahakan selama ini tidak sia-sia. Udah kapan? Lebaran kali ya? Aku tuh pulang kayaknya setahun tuh cuma 2 kali, Lebaran, Natal. Jadi kayak ketemu ibu ya itu momennya cuma 2 kali. Baru 2 bulan yang lalu karena ada acara keluarga juga. Tapi cuman ya sebentar. Terakhir ketemu sama ibu Lebaran tahun ini. 2 hari lalu kali ya. Gak tau karena kita deket banget jadi tiap kayak mau tidur atau apa, good night, I love you too gitu. Jadi itu 2 hari yang lalu. Kalau aku terakhir ngomong lewat chat. Terus kalau misalnya ngomong langsung itu terakhir mungkin sebulan yang lalu ya. Icu, aku sayang banget sama ibu loh, walaupun aku mungkin jarang untuk bilang aku sayang banget sama ibu, tapi nggak tahu ya, mungkin jarak jauh tuh kadang emang aku bilang sayangnya mungkin lewat jalur langit aja kali ya, lewat doa. Jadi kayak ibu selalu jadi orang yang ada di doa-doa aku. Aku sayang banget sama ibu. Pokoknya intinya aku berharap mama selalu sehat dan bisa menemukan kebahagiaannya sendiri tanpa harus semoga selalu bahagia tanpa harus ngerasa harus membahagiakan orang lain dulu gitu. Dan mudah-mudahan mama juga merasa udah menjadi ibu yang baik karena memang sudah jadi ibu yang baik gitu. Jadi selamat Hari Ibu. Mudah-mudahan mama selalu mendapatkan kelancaran dan rezeki yang baik. Mami, selamat Hari Ibu. Dan selamat Hari Ibu juga untuk ibu-ibu yang ada di luar sana. Dede sayang banget sama Mami. Makasih untuk semua doa, kasih, sayang, pelukan yang Mami kasih untuk Dede. Gini sih. Aku malu kalau Mami nonton ini. Selamat Hari Mama, karena aku manggilnya Mama. Aku mau ucapin juga kepada seluruh ibu, selamat Hari Ibu. Dan kita semua anak pasti sayang sama kalian. Dan khususnya untuk Mama, I love you Mama. Maaf kalau selama jadi anak belum bisa nyenengin, belum bisa bahagiain, tapi harapannya secepat mungkin bisa ngebahagiain Mama dan balas budi juga buat kebaikan Mama selama ini. Terima kasih sekali lagi. Aku sayang sama Mama. Selamat Hari Ibu. Semoga Mama sehat selalu dan terus bahagia ya sama aku. Untuk ibu aku dan juga ibu seluruh yang ada di Indonesia mungkin ya. Selamat Hari Ibu, pejuang-pejuang untuk seluruh anak-anaknya. Semoga apa yang sudah diperjuangkan untuk anak-anaknya semoga bisa terbayar dengan kebahagiaan. Amin.